Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan dengan NIM 41 323 11 0009. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan materi tentang energi gerak. Untuk bagian saya, tepatnya pembahasannya ialah energi kinetik, guna memenuhi tugas besar 2 mata kuliah Fisika Mekanika. Baik, langsung saja saya mulai. Bab 1. Energi kinetik. Energi kinetik atau tenaga gerak adalah energi yang dimiliki oleh sebuah benda karena gerakannya. Energi kinetik sebuah benda didefinisikan sebagai usaha yang dibutuhkan untuk menggerakkan sebuah benda dengan massa tertentu, dari keadaan diam hingga mencapai kecepatan tertentu. Energi kinetik sebuah benda sama dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menyatakan kecepatan dan rotasinya. Dimulai dari keadaan diam. Teori. Energi kinetik merupakan energi yang dimiliki oleh suatu benda yang disebabkan oleh tenaga gerak. Istilah kinetik ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu kinetikos, yang berarti bergerak. Oleh sebab itu, benda yang bergerak pada kecepatan tertentu pasti memiliki energi kinetik, sementara benda yang diam, tidak bergerak, tidak mempunyai energi kinetik. Energi kinetik ini juga disebut dengan energi gerak, di mana pergerakan dari suatu benda bisa menghasilkan energi lainnya. Misalnya adalah energi gerak bisa berubah menjadi energi listrik. Akhirnya energi listrik itu bisa dimanfaatkan oleh manusia. Adapun pergerakan dari suatu benda ini dipengaruhi oleh massa dan kecepatan dari benda. Artinya, kecepatan dari suatu benda dipengaruhi berdasarkan massa dari suatu benda dan energi yang dihasilkan dari energi kinetik itu juga dipengaruhi dari kecepatan. Satuan dari energi kinetik adalah joule. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri dari energi kinetik adalah: pertama, benda yang bergerak pasti mempunyai energi kinetik. Kedua, energi kinetik dipengaruhi kecepatannya dan massa benda. Ketiga, pergerakan dari benda memiliki arah yang beragam. Jenis-jenis energi kinetik. Energi kinetik terbagi menjadi 2 jenis. Jenis-jenis itu diklasifikasikan berdasarkan pergerakan dari suatu benda. Jenis dari energi kinetik itu antara lain energi kinetik translasi. Jenis translasi ini adalah energi kinetik yang dihasilkan oleh benda yang bergerak lurus dengan arah dan kecepatan yang sama. Energi kinetik rotasi. Jenis kedua dari energi kinetik adalah rotasi. Rotasi ini adalah kondisi ketika sebuah benda berputar. Ketika berputar, besaran energinya bisa berubah. Manfaat energi kinetik. Energi kinetik secara umumnya bermanfaat untuk aktivitas sehari-hari dari kehidupan manusia. Namun, sebelum dimanfaatkan oleh manusia, energi kinetik itu lebih dulu diubah menjadi energi lainnya. Contohnya, seperti energi panas. Energi panas bisa dihasilkan karena adanya gerakan yang dilakukan suatu benda. Panas bisa dihasilkan oleh energi kinetik karena adanya aktivitas dari atom pada permukaan benda. Manfaat energi kinetik yang berubah menjadi panas itu antara lain bisa dimanfaatkan menjadi penghangat ruangan, menjadi pembangkit listrik, mematangkan dan menghangatkan suatu masakan, dan yang terakhir ialah mendidihkan air. Energi radiasi. Energi radiasi adalah energi hasil dari pergerakan suatu gelombang. Hasilnya dikenal dengan gelombang elektromagnetik yang bermanfaat untuk menjadikan sumber penerangan ruangan, mengeringkan baju di bawah sinar matahari. Energi suara. Suara termasuk hasil dari energi kinetik, sebab suara dihasilkan dari getaran yang dilakukan oleh pita suara. Energi suara
ini kemudian dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari manusia, seperti berbicara sehari-hari sebagai pengeras suara atau speaker. Contoh energi kinetik. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Pembangkit listrik tenaga air ini bisa menghasilkan energi listrik karena pergerakan yang dilakukan oleh turbin. Jadi, pembangkit ini memulai bekerja ketika turbin digerakkan oleh arus air yang deras. Kemudian turbin yang berputar akhirnya menghasilkan listrik. Berjalan dan berlari. Berjalan kaki ini termasuk energi kinetik yang dihasilkan oleh manusia. Ketika berjalan atau berlari, bagian-bagian tubuh melakukan koordinasi agar bisa bergerak. Laju kendaraan. Laju kendaraan juga merupakan energi kinetik yang biasa ditemui oleh manusia sehari-hari. Pergerakan dari dalam mesin kendaraan bisa membuat roda dari kendaraan itu berputar dan berjalan sesuai dengan arah yang kita kehendaki. Kasus energi kinetik. Energi kinetik atau gerak dari suatu benda dipengaruhi oleh massa dan kecepatan. Contohnya adalah sebuah bola yang ditendang akan memiliki energi kinetik yang besar apabila pergerakannya semakin cepat. Berikut ialah rumus energi kinetik. Eka sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat. Keterangan. Eka ialah energi kinetik. Dalam satuannya ialah Joule. M adalah massa benda. Dalam satuannya ialah kilogram. V sama dengan percepatan benda. Atau satuannya ialah meter per second. Contoh soal. 1. Sebuah molding bermassa 40 kg. Ditaruh di palet dan ditarik dengan hand lift dengan kecepatan 10 meter per second. Hitunglah energi kinetik yang dimiliki hand lift tersebut. Diketahui masanya ialah 45 kg. Kecepatan bendanya ialah 10 meter per second. Ditanyakan ialah energi kinetik. Jawab. Untuk rumus energi kinetik ialah setengah dikali M dikali V kuadrat. Sama dengan setengah dikali 45 dikali 10 kali 10 atau 10 pangkat 2. Sama dengan setengah dikali 4.500. Jadi, energi kinetik yang dihasilkan ialah 9.000 Joule. Jadi, energi kinetik yang dihasilkan molding bermassa 40 kg yang ditarik dengan hand lift bergerak 10 meter per second sebesar 9.000 Joule. 2. Sebuah hoist crane diketahui mempunyai energi kinetik sebesar 1.110.000 Joule. Massa benda yang diangkat adalah 1.000 kg. Hitunglah kecepatan hoist crane saat bergerak. Diketahui, energi kinetiknya ialah 1.110 Joule dengan massa 1.000 kg. Ditanyakan V atau percepatan benda. Jawab. V sama dengan akar 2 dikali Eka dibagi M. Sama dengan akar 2 dikali 1.110.000 dibagi 1.000. Sama dengan akar 2.220.000 dibagi 1.000. Sama dengan akar 2.220.000. V sama dengan 47,11 meter per second. Jadi, kecepatan hoist crane yang mempunyai energi kinetik 1.110 Joule dengan massa 1.000 kg adalah 47,11 meter per second. 3. Sebuah roda mesin injection menggelinding dengan kecepatan 2 meter per second. Jika energi kinetik roda mesin injection 114.000 Joule, berapakah massa roda mesin injection tersebut? Diketahui, V atau percepatannya ialah 2 meter per second.
Untuk energi kinetiknya sendiri ialah 114 Joule. Ditanyakan, massa bendanya. Jawab. Untuk rumus massa bendanya ialah 2 dikali energi kinetik dibagi V kuadrat. Atau 2 dikali 114.000 dibagi 2 kuadrat. Sama dengan 228.000 dibagi 4. Jadi massa bendanya ialah 57.000 kg. Jadi massa roda mesin injection rodanya adalah 57 kg. Baik, sekian pada hari ini untuk di bab kinetik dan akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Tulus Ardiansyah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya dibahas oleh Muhammad Ridwan. Dan yang akan saya bahas di sini adalah yaitu di bab 2 itu tentang energi mekanik. Di apa itu energi mekanik? Energi mekanik dapat diartikan sebagai jumlah antara energi potensial dan energi kinetik pada suatu benda ketika melakukan usaha. Hal ini berarti energi mekanik adalah energi suatu benda yang disebabkan karena gerakan, posisi, atau kedua-duanya. Ini ada beberapa contoh dari terapan energi mekanik, antara lain sebuah bola terbang di udara, itu energi kinetik atau gerak, turun gaya gravitasi. Memantul dari tanah hingga naik lagi ke satu titik, itu energi potensial gravitasi. Kemudian turun kembali dan menggelinding hingga berhenti. Kemudian sebuah pesawat yang melaju di landasan melambangkan energi gerak. Sebuah pesawat yang melaju kencang menabrak helikopter, yaitu mentransfer energi kinetik ke pesawat lain. Kemudian sebuah jet pribadi melambat hingga berhenti ketika pilot mengerem, itu gaya gesekan. Dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Ini adalah formulasi atau rumus untuk mencari energi mekanik, yaitu EM sama dengan EK ditambah EP. Jadi EM itu sama dengan energi mekanik, itu suatu penjumlahan dari energi kinetik ditambah energi potensial. Namun kita harus mengetahui terlebih dahulu rumus dari energi kinetik dan energi potensialnya. Di sini energi potensial formulanya adalah M massa dikali gravitasi bumi dikali height ketinggian. Kemudian energi kinetik sama dengan setengah dikali massa dikali kecepatan. Berarti untuk menghitung energi mekanik adalah EM sama dengan ini seperti yang dituliskan di bawah. Hubungan energi kinetik dan potensial dalam energi mekanik. Energi mekanik bergantung pada posisi dan gerak suatu benda, dan kekuatannya berasal dari penjumlahan energi gerak atau energi kinetik dan energi yang tersimpan potensial. Dengan kata lain, ketika energi potensial suatu benda digabungkan dengan energi kinetiknya, maka akan tercipta energi mekanik. Misalnya, roller coaster memperoleh energi potensial gravitasi paling besar ketika mencapai puncak pertama di dekat awal perjalanan. Itulah yang menentukan jumlah total daya yang tersedia untuk mendorong kereta maju selama perjalanan. Selanjutnya yaitu kasus energi mekanik di keilmuan teknik mesin. Yaitu kasus pertama, sebuah parky blank pada mesin cutter dengan massa 0,7. Maaf sebelumnya saya mau klarifikasi bahwa tulisan yang diberi mark berwarna merah itu adalah angka terakhir dari NIM saya. Oke, kita lanjut ke pembahasan sebuah parky blank pada mesin cutter dengan massa 0,7 kg
didorong oleh push air cylinder dari permukaan mesin yang tingginya 2 meter dari tanah. Berapakah besar energi mekanik pada Kipling saat proses buffing? Jadi dia berpindah proses buffing di ketinggian 1 meter bila Kipling lepas dari cak dengan kecepatan 7 meter per second. Di sini diketahui M sama dengan 0,7, V sama dengan 7, H sama dengan 1 meter, dan gravitasi sebesar 9,8 meter per second. Jadi intinya adalah energi mekaniknya. Jadi di sini sudah ada formulanya. Energi mekanik sama dengan setengah. Ini rumus energi potensialnya, ini rumus energi kinetiknya. Ini sudah diketahui tadi berapa-berapanya. Lalu tinggal dijumlahkan 17,15 ditambah 6,86. Jadi sama dengan 24,01 Joule. Jadi energi mekanik saat Kipling terlepas dari jak saat ketinggian 1 meter adalah 24,01 Joule. Kemudian kasus kedua, sebuah molding dice dengan massa 77 kg jatuh dari pengait kren pada ketinggian 7 meter karena human error. Jika besar gravitasi sama dengan 9,8 meter per second, hitunglah energi mekanik pada molding dice saat terjatuh. Dan di sini ketahui massanya sama dengan 77. Maaf, ini 77 bukan 57 ya. 77 kg di ketinggian 7 meter dengan gravitasi sebesar 9,8. Karena molding dice saat jatuh tidak diketahui kecepatannya, maka energi kinetik diasumsikan sebagai 0 karena kita tidak mengetahui kecepatannya berapa. Energi mekanik yang dimiliki oleh molding dice yang jatuh tersebut adalah energi potensialnya saja. Maka dirumuskan formulanya seperti tadi, K tambah EP sama dengan 0 ditambah nilai-nilai yang sudah diketahui sebelumnya, tinggal dijumlahkan, dan hasilnya adalah 3.910 Joule. Jadi energi molding dice yang terjatuh adalah 3.910 Joule. Kemudian kasus ketiga, sebuah part assembly dengan massa 770 gram pada konveyor bergerak dengan kecepatan 7 meter per second. Berapakah energi mekanik part assembly tersebut? Massa kita ketahui massanya itu sama 770 gram. Maka untuk lebih mudah menghitungnya, kita konversikan dulu ke dalam bentuk kilogram yang menjadi 0,77 kg dan kecepatannya sama dengan 7 meter per second. Dan karena dalam kasus ini bukan benda terjatuh, maka yang diketahui hanya energi kinetiknya saja. Jadi langsung kita breakdown saja formulanya. EM sama dengan rumus yang tadi, EK tambah EP. Berarti sama dengan setengah dikali 0,77 dikali 7 dikali 7 pangkat 2 maksudnya. Ditambah 0. Jadi 18,86 Joule. Jadi energi part assembly tersebut adalah 18,86 Joule. Demikian presentasi dari bab 2 oleh saya. Dan selanjutnya akan dilanjutkan di bab 3 oleh saudara Davindra. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Davindra Pramudias akan melanjutkan presentasi dari Tulus Ardiansah mengenai hukum gerak bab 3, yaitu momentum. Momentum adalah besaran yang menunjukkan ukuran kesukaran untuk memberhentikan gerak suatu benda. Untuk menghentikan benda, diperlukan usaha yang besarnya sama dengan perubahan energi mekaniknya. Semakin besar massa suatu benda, maka semakin besar pula usaha yang diperlukan untuk menghentikan benda tersebut. Atau dengan kata lain, benda semakin sukar untuk dihentikan. Artinya, benda semakin besar massa benda, maka momentum yang dimiliki benda akan semakin besar pula. Jadi dapat disimpulkan bahwa momentum berbanding lurus dengan massa. Momentum sama dengan massa, P sama dengan M. Begitu pula dengan kecepatan. Semakin besar kecepatan suatu benda, maka semakin besar pula usaha yang diperlukan untuk menghentikan benda tersebut.
Atau dengan kata lain, benda semakin sukar untuk dihentikan. Momentum dengan kecepatan P dengan V. Jenis-jenis momentum. 1. Momentum linear. Momentum linear adalah momentum dari benda yang bergerak secara translasi. Artinya, momentum ini adalah momentum yang dimiliki oleh benda-benda yang bergeraknya lurus. 2. Momentum angular. Momentum angular adalah momentum dari benda yang bergerak secara rotasi. Artinya, momentum ini adalah momentum yang dimiliki oleh benda-benda yang bergeraknya melingkar atau berputar. Hukum kekekalan momentum. Bunyi hukum kekekalan momentum adalah dalam peristiwa tumbukan sentral, momentum total sistem sesaat sebelum tumbukan sama dengan momentum total sistem sesaat setelah tumbukan. Dengan begitu, total momentum sistem pada benda sebelum terjadi tumbukan dan setelah terjadi tumbukan adalah sama. Maka rumus untuk hukum kekekalan momentum adalah M1 kali V1 plus M2 kali V2 sama dengan M1 V1 aksen plus M2 V2 aksen. Rumus momentum. Karena momentum berbanding lurus dengan massa dan kecepatan, maka momentum dapat dirumuskan sebagai berikut. Rumus momentum. P sama dengan M kali V, terangan. P sama dengan momentum kilogram meter per second, M massa kilogram, V kecepatan, M per S. Contoh kasus momentum. Contoh kasus momentum sebagai contoh, kita bisa mempertimbangkan kasus penerapan momentum dalam teknik mesin pada sebuah sistem transmisi dari sebuah mobil. Misalkan ada sebuah mobil dengan massa 1000 kg yang sedang bergerak dengan kecepatan 7 meter per second sesuai NIM. Kasus 1, skenario pertama adalah ketika mobil tersebut melaju dengan kecepatan konstan, sehingga momentumnya tetap. Momentum mobil dalam kasus ini dapat dihitung dengan rumus P kali V, di mana P adalah massa mobil dan V adalah kecepatannya. Sehingga momentumnya adalah 1000 kg kali 7 meter per second sama dengan 7 kg meter per second. Kesimpulan contoh yang pertama, dari skenario di atas kita dapat melihat bagaimana momentum digunakan dalam analisis sistem mekanik. Dalam skenario pertama, momentum membantu kita memahami fenomena pergerakan dengan benda kecepatan konstan. 2. Dalam setiap skenario, konsep momentum dapat digunakan untuk menghitung perubahan kecepatan, gaya yang diperlukan, atau bahkan menentukan hasil tumbukan antara dua benda. Dengan demikian, pemahaman tentang momentum memiliki aplikasi praktis yang luas dalam ilmu teknik mesin. Bab 4. Hubungan energi kinetik, energi mekanik, dan momentum. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda karena geraknya. Semakin besar kecepatan atau massa benda, maka energi kinetiknya akan semakin besar. Konsep energi kinetik ini dihitung dengan rumus EK sama dengan 1/2 mv angka 2, di mana M adalah massa benda dan V adalah kecepatannya. 2. Sementara itu, energi mekanik adalah jumlah dari energi potensial dan energi kinetik suatu sistem. Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh sebuah benda karena posisinya dalam suatu medan dan gaya, seperti gravitasi dan elastisitas. Ketika benda bergerak, energi potensial dapat berubah menjadi energi kinetik dan sebaliknya, sehingga energi mekanik dinyatakan sebagai jumlah energi potensial EP dan energi kinetik EK, yaitu EM sama dengan EP plus EK. 3. Sementara momentum adalah besaran vektor yang merupakan hasil perkalian antara massa suatu benda dengan kecepatannya. Momentum digambarkan dengan rumus P sama dengan mv, di mana M adalah massa benda dan V adalah kecepatannya. Momentum ini sangat penting dalam menjelaskan interaksi benda satu dengan lainnya. Ketika konsep ini saling terkait dalam berbagai cara. Ketika benda bergerak, energi kinetiknya akan berubah seiring dengan perubahan kecepatan dan momentumnya. Ketika suatu benda bergerak, energi kinetiknya akan meningkat seiring peningkatan kecepatan, tetapi momentum juga akan bertambah sejalan dengan pertambahan kecepatan tersebut. Kesimpulan dari presentasi kali ini, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa energi kinetik, energi mekanik, dan momentum memiliki hubungan yang erat dalam menjelaskan gerak dan interaksi benda-benda dalam sistem fisika. Perubahan energi kinetik dan energi potensial dihubungkan dengan perubahan momentum